Dari segi penjelasan dari guru mudah dipahami karena banyak sekali cara guru menjelaskannya seperti media pembelajaran lain seperti Zoom, Google Classroom, dan lain-lainnya. Sehingga pembelajaran yang beliau sampaikan mudah dipahami kepada kami. Rasanya bagaimana saat melakukan pembelajaran secara virtual di SMA Negeri 3 Bandung itu? Menurut saya rasanya itu sangat kurang seru karena kurang juga bersosialisasi bersama teman dan apapun yang ingin ditanyakan kepada yang lain terkait hal-hal pembelajaran itu juga sulit. Capek, jenuh, nggak ngerti apa-apa, terus nggak ada teman juga. Pertama kali masuk 3 tuh cuma 8 bulan, terus tiba-tiba ada COVID, jadi sekolah tuh diliburin awalnya cuma 2 minggu, sampai sekarang udah 1 tahun lebih gitu. Masa-masa SMA-nya kurang, apalagi angkatan 23 sama angkatan 24-nya belum sama sekali nyobain offline ya. Jadi ya kayak gitu. Kalau menurut aku sih ada senang sama sedihnya teh. Kalau senangnya bisa ngelihat teman-teman baru. Tapi kalau sedihnya kita cuma bisa belajar lewat komputer aja. Untuk rasanya bersekolah di sini seru karena gurunya nggak ada yang galak. Rasanya biasa aja sih, tapi kadang suka banyak kendala juga gitu. Rasanya sama aja sih, soalnya kayak sekolah biasa, cuman bedanya kalau ini nggak ketemu gitu. Selama pembelajaran rasanya itu kurang enak dan mengecewakan, jadi mending offline. Selama pembelajaran virtual belum ngerasa jadi siswa SMA 3 sepenuhnya karena belum pernah tatap muka. Tapi walaupun belajar online tetap dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat dari SMA 3. Kadang sulit berkonsentrasi karena banyak gangguan dari lingkungan sekitar rumah. Keluhan ketika melakukan pembelajaran virtual ini mungkin yang pertama itu kurangnya keefektifan karena banyak gangguan-gangguan yang membuat fokus dalam pembelajaran kita itu sangat sedikit. Nggak ngerti apa-apa, tugasnya tuh banyak banget. Udah gitu kalau Zoom terus matanya jadi sakit. Kalau ditimbang offline sama online, materi offline tuh lebih cepat gitu masuk ke otaknya. Kalau online tuh susah banget. Jadi kalau misalnya untuk dimengerti juga paling ulang-ulang terus, belajar mandiri aja. Terus ya karena udah kelas 12 jadi tugasnya jadi banyak nggak dibanding kelas 11, jadi ya kayak gitu. Bagi aku mah cuman sulit untuk fokus aja sih teh. Untuk keluhan selama saya bersekolah di sini adalah tugasnya lumayan banyak. Kalau untuk keluhannya kadang suka pembelajarannya nggak terlalu menyerap ke otak gitu. Kalau aku sendiri kadang-kadang suka nggak ngerti sama materinya, soalnya kan bisa jadi wifi-nya lagi error, jadi nge-lag gitu. Kebanyakan tugasnya sama sering masalah jaringan, jadi jarang Zoom. Jaringan internet yang kadang nggak stabil waktu lagi jam pelajaran, terus tugas numpuk tapi nggak kerasa sekolahnya. Saya harap kita semua bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka dengan segera mungkin agar kita bisa bersosialisasi dengan teman, guru, dan lain-lainnya tidak di dalam dunia maya lagi. Dan juga kita bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran. Mungkin harapan kedepannya untuk SMA Negeri 3 Bandung dengan melakukan pembelajaran tatap muka agar pembelajaran ini lebih efektif dan meningkatkan kefokusan kita dalam pembelajaran. Semoga fasilitas cara mengajarnya semakin baik lagi. Walaupun sekarang katanya sekolahnya mau offline tapi per sesi gitu, tapi aku lebih berharap untuk nggak per sesi-sesi gitu, jadi ya satu kelas full siswa. Terus semoga akademik di 3 makin meningkat, terus maju. Semakin asik, semakin jaya, mantap selalu. Yang saya harapin buat SMA 3, kalau misalnya udah offline, semoga acara yang diadain semakin seru. Untuk kedepannya semoga SMA 3 makin sukses dan pokoknya yang terbaik buat SMA 3. Kalau dari aku, semoga SMA Negeri 3 bisa jadi yang lebih baik aja untuk kedepannya. Semoga kedepannya bisa sekolah offline dan tidak online. Amin. Semoga SMA 3 tetap jadi SMA favorit yang menghasilkan murid-murid yang sukses dan bermanfaat. Setelah
mendengar keluhan yang dirasakan oleh warga 3 selama pembelajaran daring ini, dapat saya simpulkan bahwa selama pembelajaran online, siswa-siswi merasakan rasa jenuh, capek fisik maupun mental, dan juga sulit fokus. Rasa yang dirasakan tersebut dapat menimbulkan stres pada siswa-siswi. Yang harus kita pahami di sini adalah pembelajaran online ini dilakukan karena terpaksa. Tidak ada pilihan lain dalam menempuh pendidikan selain belajar secara online. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun ketika kita diharuskan untuk belajar dari rumah masing-masing. Sekolah tentunya sudah mempertimbangkan segala cara agar pembelajaran dapat berlangsung efektif. Salah satunya dengan memberi tugas kepada kami. Tugas adalah salah satu cara sebagai indikator apakah kita memahami materi atau tidak. Namun, tugas yang banyak membuat kita cepat jenuh, bosan, dan capek fisik maupun mental. Karena banyak yang mengeluarkan keluhannya mengenai fisik dan mental selama pembelajaran online, program kerja unggulan saya pun tidak membutuhkan waktu yang banyak di depan layar. Kalian bisa lakukan kapan saja dan di mana saja. Program kerja ini yaitu Jericho. Jericho Your Personal Mental Health Assistant ini adalah akun OA lain yang dimana kalian dapat tuangkan apa yang kalian keluhkan atau rasakan. Jika kalian bingung untuk bercerita, kalian bisa ceritakan di Jericho ini dan Jericho akan memberikan saran terbaik untuk kalian. Menurut Halodoc juga dengan menuangkan perasaan Anda dapat mengurangi stres. Jericho ini sangat cocok dengan permasalahan yang dialami oleh siswa-siswi SMA Negeri 3 Bandung saat ini. Sebagai warga 3, kita harus siap dengan situasi dan kondisi yang tidak terduga. Insya Allah sebentar lagi akan diadakan pembelajaran tatap muka. Semoga SMA Negeri 3 Bandung dapat menjadi teladan bagi sekolah lain dengan cara selain mematuhi protokol kesehatan, juga menjaga budayanya. Perlu kita ketahui tujuan dari kaderisasi online itu sendiri adalah mempersiapkan calon-calon yang melanjutkan tongkat estafet dari perjuangan sebuah organisasi. Memang jika ditinjau dari segi keefektifan, kaderisasi secara online itu masih dapat dikatakan belum efektif. Ada beberapa faktor yang mendukung dari pernyataan tersebut. Yang pertama, tidak dapat mengawasi sasaran secara optimal, dikarenakan kondisi yang memang tidak memungkinkan. Lalu, kita tidak bisa mengetahui apakah sasaran dapat menyerap materi dengan sungguh-sungguh atau jujur. Faktor berikutnya adalah media. Tidak sedikit sasaran yang mengikuti kaderisasi online dengan banyak gangguan dari media itu sendiri. Contohnya jaringan, gawai yang terbatas, dan lain-lain. Walaupun banyak faktor yang mendukung bahwa kaderisasi online ini masih kurang efektif, kita perlu mengembangkan cara-cara lain dan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan sasaran agar kaderisasi secara online itu berlangsung secara efektif.